Shalom Bapak Ibu Saudara, pelayan Injil GSJA daerah Jawa Barat dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan Alkitab setahun kita sampai di kitab Yesaya pasal 22, 23, dan 24. Yesaya 22 tentang kelancangan penduduk Yerusalem, tentang Sebna dan Eliakim, sedangkan Yesaya 23 tentang ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Namun saya akan membahas secara khusus dalam Yesaya pasal 24 tentang akhir zaman. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 24 ayat 1-3. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli demikianlah nasib penjual, seperti nasib peminjam demikianlah nasib yang meminjamkan, seperti nasib orang yang berhutang demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bapak Ibu Saudara, ini hanya sekilas dari seluruh ayat yang ada di pasal 24 kitab Yesaya. Berbicara tentang nubuatan akhir zaman, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah foretelling, ini adalah nubuatan tentang masa depan yang dekat. Sedangkan yang kedua adalah foretelling, adalah nubuatan tentang masa depan yang jauh. Berdasarkan kamus Browning, kepercayaan Yahudi pada abad pertama sebelum Masehi dan Masehi bukan bahwa dunia ini akan berakhir, melainkan bahwa tatanan dunia yang ada ini akan diperbarui. Akhir zaman ini dan permulaan zaman baru ditandai dengan kebangkitan umum untuk seluruh umat Israel. Saat itu pengakuan sebagai umat perjanjian dan kekalikan Allah akan ditunjukkan. Itu semua menurut kamus Browning, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jika kita melihat dari sejarah bangsa Israel, memang Israel mengalami pemulihan dan pembaharuan. Keadaan mereka dipulihkan setelah sekian lamanya mereka berada di pembuangan. Namun semuanya itu belum pada ujungnya, di mana mereka berharap datangnya Sang Mesias, yaitu Sang Penyelamat yang akan memerintah bangsa Israel di Yerusalem dengan seadil-adilnya. Dan Sang Mesias ini akan memperbarui segala hal, termasuk tatanan politik, pemerintahan, sosial, dan khususnya hal-hal yang bersifat nasional, sehingga kedatangan Sang Mesias sangat mereka harapkan untuk pembaharuan negeri mereka. Di dalam Yesaya 24 ayat 23, bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu. Sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem, dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Nah, pertanyaannya adalah, kapankah Tuhan memerintah di Sion, Bapak Ibu? Kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mempercayai bahwa Sang Mesias itu telah datang ke dunia. Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan membaharui tatanan dunia yang sudah hancur. Siapakah dia? Tentu saja dia adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Mesias yang sejati, Sang Ratu Adil. Karya keselamatan Kristus sebagai juru selamat telah dinyatakan di dalam kehidupan dan karyanya, kematian dan kebangkitannya. Kerajaan Allah telah berlangsung dan ada hadir di tengah-tengah kita. Itulah kenapa kita disebut sebagai anak-anak kerajaan. Kerajaan Allah, kerajaan Kristus, kerajaan terang. Tetapi kerajaan Allah sekalipun sudah ada dan berlangsung, namun kerajaan Allah yang sempurna nanti akan datang pada waktunya. Kerajaan Allah already but not yet. Jika dilihat dari bahasa apokaliptik yang berhubungan dengan zaman eskatologi, maka akhir zaman ini erat sekali dengan apa yang Yesus katakan di dalam Markus 13 ayat 24-32, yang pada intinya adalah Yesus akan datang kembali yang kedua kali dan tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa sendiri. Ada banyak tanda-tanda tentang kedatangannya, dan kemudian Yesus akan memerintah di Sion, menegakkan kerajaannya dan menyatakan kemuliaannya. Saya akan bacakan dalam Markus 13 ayat 24-26. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya.
dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, akhir zaman akan segera tiba. Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Itulah yang disebut sebagai akhir zaman. Nah, apa artinya bagi kita? Pertama, artinya Mesias sudah datang. Ketika Mesias hadir, segala sesuatu mengalami pembaharuan. Apakah hidup kita mengalami pembaharuan? Kalau kita masih belum dibaharui di dalam Tuhan, mari izinkan Yesus Sang Mesias itu masuk dalam hidup kita dan membaharui hidup kita. Yang kedua, Yesus akan datang kali yang kedua di masa-masa akhir zaman. Apakah kita sudah siap? Apakah kita kedapatan sudah siap dengan minyak kita dan pelita kita? Jangan sampai kita kehabisan minyak. Yang ketiga, mari beritakanlah pemerintahan Kristus kepada semua orang. Mereka yang tidak tahu bahwa pemerintahan Kristus itu sudah ada dan sudah hadir, agar mereka semua masuk menjadi anak-anak kerajaan, sama seperti saya dan Bapak Ibu. Karena hanya anak-anak kerajaanlah yang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati.